Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Ramadhani Putri dan teman saya Revoldi Herman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan materi mengenai aset dalam pasar modal. Aset dalam pasar modal terbagi dua, yaitu saham dan obligasi. Pada kesempatan kali ini, kami hanya berfokus kepada sahamnya saja. Saham adalah hak kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham terbagi tiga, yaitu yang pertama saham biasa, yang kedua saham preference, dan yang ketiga saham treasury. Yang pertama yaitu saham biasa. Yang dimaksud dengan saham biasa ialah jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas atau satu jenis saham saja. Saham ini hanya berbentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaannya. Selanjutnya yaitu hak pemegang saham biasa. Hak pemegang saham biasa terbagi tiga, yaitu yang pertama hak kontrol, yang kedua hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga hak preemptif. Yang pertama hak kontrol. Yang dimaksud dengan hak kontrol adalah pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham biasa dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua, hak menerima pembagian keuntungan. Maksudnya adalah pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tetapi tidak semua laba dapat dibagikan karena sebagiannya lagi akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang tidak ditahan akan dibagikan dalam bentuk dividen. Tetapi tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan membayar dividen atau tidaknya dapat dicerminkan dalam kebijakan dividennya atau dividen policy. Jika perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preference-nya. Yang ketiga yaitu hak preemptif. Yang dimaksud dengan hak preemptif adalah hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar sahamnya. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan menurun. Hak ini dapat memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase kepemilikannya tidak akan berubah. Selanjutnya yaitu tujuan hak preemptif. Terbagi dua, yaitu yang pertama, tujuan pertama untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Tujuan yang kedua yaitu untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Contoh dari tujuan yang pertama adalah misalnya seorang pemegang saham lama mempunyai persentase kepemilikan sebesar 51% dari sejumlah 10.000 lembar saham yang beredar. Pemegang saham mayoritas ini memegang kontrol perusahaan. Karena tidak adanya hak preemptif, manajer perusahaan yang juga memiliki 40% saham mengeluarkan saham baru sebanyak 2.500 lembar dan membelinya sendiri. Jadi, posisi terakhir dari pemilik saham menjadi 40,8% yang diperoleh dari 51% dikali 10.000 lembar saham dibagi 10.000 lembar saham ditambah 2.500 lembar saham. Dan hasilnya 40,8%. Sedangkan untuk pemegang saham yang dulunya 51% menjadi 52% yang didapat dari 40,8%
10% kali 10.000 lembar saham ditambah 2.500 lembar saham dibagi 10.000 lembar saham ditambah 2.500 lembar saham menjadi 52%. Jika hal ini terjadi, maka situasi ini dapat mencemaskan pemegang saham lama karena manajemen dapat memegang kontrol sepenuhnya perusahaan tersebut. Contoh dari tujuan yang kedua yaitu, misalnya seorang pemegang saham lama mempunyai 51% kepemilikan dari 10.000 lembar saham yang beredar. Harga pasar per lembar saham adalah Rp15.000, maka total nilai saham perusahaan adalah 10.000 lembar saham dikali 15.000 sama dengan 150 juta rupiah. Jika ditambah saham baru sebesar 2.500 lembar yang dijual dengan harga di bawah harga pasar, misalnya Rp12.000 per lembar, maka nilai saham lama akan menurun. Dengan dijualnya saham baru, perusahaan mendapat tambahan dana sebesar 30 juta rupiah yang diperoleh dari 2.500 lembar saham dikali 12.000 rupiah. Maka, total nilai pasar perusahaan setelah menjual saham baru adalah 180 juta rupiah yang diperoleh dari 150 juta rupiah ditambah dengan 30 juta rupiah. Dengan jumlah saham yang beredar sebesar 12.500 lembar yang didapat dari 10.000 ditambah 2.500 lembar saham. Setelah ditambahnya saham baru, maka nilai pasar per lembar turun menjadi 14.400 yang diperoleh dari 180 juta rupiah dibagi 12.500 lembar saham yang nilai asalnya adalah Rp15.000. Akibatnya, pemegang saham lama akan mengalami kerugian penurunan nilai harga saham sebesar Rp600 yang diperoleh dari 15.000 dikurang 14.400 dan menguntungkan pembeli saham baru sebesar 2.400 per lembar. Dengan demikian, menjual saham baru di bawah harga pasar akan menurunkan nilai saham pemilik lama dan menaikkan harga saham pembeli baru, atau akan mengakibatkan transfer kekayaan dari pemegang saham lama ke pembeli baru. Yang kedua adalah saham preferen. Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan bagi investor dan bagi perusahaan dalam mengeluarkan saham preferen, beberapa macam saham preferen telah dibentuk. Yang pertama, convertible preference stock. Untuk menarik investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukarkan saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Saham seperti ini disebut dengan saham convertible preference stock. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan sebanyak 10.000 lembar saham preferen dengan nominal Rp10.000. Selembar saham preferen ini dapat dikonversikan menjadi 5 lembar saham biasa yang nilai nominalnya adalah Rp1.000. Contohnya, jika nilai pasar sekarang dari saham preferen dan saham biasa adalah sebesar Rp11.000 dan Rp1.500 berturut-turut, maka pemegang saham preferen tidak akan mengkonversikannya karena nilai pasar saham preferen per lembar sebesar Rp11.000 ditukarkan dengan 5 lembar saham biasa yang mempunyai total nilai pasar yang lebih kecil, yaitu Rp7.500 atau 5 dikali Rp1.500. Jika nilai pasar saham biasa tersebut misalnya adalah Rp2.500, maka pemegang saham preferen akan menukarkannya karena akan mendapatkan nilai pasar saham biasa yang lebih besar, yakni Rp12.500 atau 5 dikali dengan Rp2.500 yang lebih besar dari
nilai pasar sebuah saham preferen yaitu sebesar Rp11.000. Dalam pertukaran saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Di perusahaan, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya. Dan selisih yang diterima berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham. Jenis saham preferen yang kedua adalah callable preference stock. Merupakan bentuk lain dari saham preferen di mana memberikan hak kepada perusahaan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham tertentu di masa yang akan datang dengan nilai yang tertentu juga. Jenis saham preferen yang ketiga adalah floating atau adjustable rate preference stock. Merupakan saham inovasi baru dari Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return yang ada di sekuritas T-bill atau Treasury bill. Saham preferen tipe baru ini cukup populer di kalangan investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Kemudian saham yang ketiga adalah saham treasury. Merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan, tetapi disimpan sebagai treasury. Ada beberapa alasan dibeli kembali saham treasury. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus atau kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai di pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan lain mau membeli saham tersebut. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Kemudian alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam jangka pengambilan alih yang tidak bersahabat. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian materi yang kurang, mohon tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.